sejahtera untuk Bapak Ibu, Saudara Jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Salam jumpa dengan saya, Pendeta John Simon, Pendeta GPIB yang ditempatkan oleh Majelis Sinode sebagai tenaga dosen di kampus STT Intim Makassar. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk karya kasih-Mu yang kami rasakan pada saat ini. Kami menikmati penyertaan Tuhan yang membuat kami bisa menghidupi banyak karya-karya yang berkenan bagi kemajuan kehidupan persekutuan kami. Kami rindu Tuhan menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus, agar kami yang beriman sederhana dapat memahami kekayaan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman. Demi Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, pembacaan kita pada kesempatan kali ini terambil dari kitab Sefanya pasal 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya." Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita bicara tentang gaduh atau kegaduhan, maka sebetulnya gaduh atau kegaduhan itu menjadi bagian dari realitas kehidupan kita sebagai manusia. Manusia itu gaduh dan melakukan kegaduhan dalam banyak hal, dalam banyak aspek kehidupan. Hampir tidak ada hidup yang tidak gaduh atau tidak tercipta kegaduhan. Belakangan ini, jagat media sosial dan kehidupan kita dihebohkan dengan kegaduhan ketika terjadi kriminalisasi terhadap seorang aparat yang kemudian sampai memakan korban. Terjadi kegaduhan yang membuat semua publik melihat bahwa ada sesuatu yang keliru dalam rangka para penegak keadilan, penegak hukum yang seharusnya menegakkan keadilan dan kebenaran, tetapi justru melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang dikatakan merusak sistem-sistem keadilan yang ada di negeri kita. Tak terkecuali ibu bapak, saudara-saudara, kegaduhan itu juga bisa terjadi dalam kehidupan keagamaan kita. Berbagai macam fenomena yang terjadi di masyarakat kita mengenai penyalahgunaan wewenang, bahkan wibawa kerohanian kita sebagai seorang pelayan atau seorang tokoh agama, tokoh rohani yang tidak bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi umat yang dipimpin, yang dilayani, itu juga menciptakan kegaduhan tersendiri yang membuat umat yang dipimpin itu kehilangan trust, kehilangan rasa percaya, dan pada akhirnya kemudian panggilan keagamaan itu dipertanyakan. Suara profetis agama dipertanyakan oleh publik. Bapak Ibu saudara-saudara, pergumulan kita tentang yang namanya gaduh atau kegaduhan itu juga terjadi pada umat Tuhan pada masa pelayanan Nabi Sefanya. Sefanya melihat bahwa umat Tuhan itu juga adalah umat yang sibuk dengan dirinya. Mereka kehilangan empati dalam bidang-bidang sosial, politik, ekonomi. Mereka menciptakan
kegaduhan dalam relasi-relasi mereka di tengah-tengah hidup bersama orang lain, yang harusnya hidup penuh dengan kasih sayang, hidup penuh dengan tanggung jawab etis pada keberadaan orang lain. Tetapi hidup mereka ternyata kehilangan itu semua. Bahkan hidup keagamaan mereka itu menjadi sebuah kemunafikan saja. Ketika ritual agama itu dilakukan dengan demikian baik, tetapi hidup keagamaan atau ibadah sosial mereka, ibadah aktual mereka bersama dengan orang lain, itu ternyata tidak berbanding lurus dengan hidup ibadah ritual mereka. Keadilan dipermainkan sehingga tercipta ketidakadilan. Kemudian orang-orang lemah, miskin, dan tak berdaya itu juga menjadi sasaran dari tindakan-tindakan yang memperlemah usaha-usaha untuk mengangkat harkat hidup kemanusiaan mereka-mereka yang sengsara, lemah, dan menderita. Disinilah ibu bapak, saudara-saudara, pesan Nabi Zefanya datang kepada kita dan umat Tuhan pada waktu itu, agar kita berdiam diri di hadapan Tuhan, agar kita menenangkan diri kita dari banyaknya kegaduhan yang kita ciptakan sendiri, yang membuat kita tidak fokus pada Tuhan, membuat kita terhalang untuk bertemu dengan Allah, untuk mendengar suaranya. Dalam tradisi gereja, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Zefanya dengan berdiam dirilah ini disebut dengan apopatik. Teologi apopatik adalah teologi yang berdiam diri, teologi yang tenang, teologi yang bisu sesaat, agar kita membuka hati, pikiran, dan hidup kita mendengar Allah yang mau berbicara kepada kita. Kadang-kadang kegaduhan yang kita buat, yang kita ciptakan, membuat kita kehilangan kesempatan emas untuk kita mendengar suara Tuhan, mendengar kehendak Tuhan. Karena itu Zefanya menyapa kita semua, dimanapun Bapak Ibu berada. Berdiam dirilah sejenak untuk kita mendengar suara Tuhan. Dan percayalah bahwa dengan kita berdiam diri, maka ada kesempatan yang besar untuk kita mendengar suara Tuhan, agar Tuhan punya ruang yang luas untuk menyapa kita dan membuat kita tahu apa yang menjadi rencananya dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari belajar bersama dengan Zefanya. Kita bergumul dengan banyak kegaduhan yang ada di sekitar kita dalam bidang politik, ekonomi, sosial, bahkan keagamaan. Ambillah waktu untuk berdiam diri. Inilah penghayatan tentang apopatik, yaitu diam supaya Allah mendapat ruang dan mendapat tempat berbicara kepada kita, menyatakan kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami. Ajar kepada kami untuk menenangkan diri kami dari banyaknya kegaduhan yang ada di sekitar kami. Berkatilah hidup kami sebagai keluarga. Berkatilah hidup kami sebagai pribadi-pribadi yang agar kami dapat tangguh menjalani hidup ini. Berkatilah gereja-Mu Tuhan, agar kami dapat melakukan karya pelayanan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman-Mu melengkapi kami untuk kami menjalani hidup ini dengan baik. Tetapi Tuhan juga mau agar kami memiliki waktu untuk berdiam diri, mendengar suara Tuhan, berbicara, menyatakan kehendak-Nya kepada kami. Kami bersyukur untuk hari ini dan kebaikan Tuhan. Biarlah kami selalu dan senantiasa hidup dekat dan bersama dengan Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bermohon. Amin.